Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita sampai ke episode 2, jadi kita mau menjelaskan kalau kemarin kita jelasin, perbandingan antara mata uang kripto sama saham ya. Jadi kita akan menyampingkan dulu membahas mata uang kripto. Kita akan lebih coba mendalam ke saham karena lagi banyak juga yang main saham juga. Nah, yang pertama ini kenalin dulu teman-teman gua. Jadi gua berdua lagi. Gua tambah satu orang lagi. Ya, ini bisa lihat kan namanya ada Bima, ada Michael. Nah, jadi jadi ini kita mencoba untuk menjelaskan mungkin bagian luar-luarnya aja dulu ya. Nanti kita mencoba lebih dalam lagi, step by step lah. Ibaratnya kita di konten ini kita buat edukasi gimana sih cara mainnya gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu kan, mau belinya gimana sih, mau jualnya gimana sih gitu kan. Nah, jadi kita coba bahas satu persatu di sini. Terus kita akan lebih mencoba untuk menggunakan aplikasinya MNC. Nah, karena mungkin yang menurut kita bertiga di sini yang paling lebih mudah ya. Itu mungkin itu aja pembukaan dari gua. Jadi kita mulai aja ya. Jadi di sini udah dibuka dulu aplikasinya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya ada IHSG ini. Jadi harga pasar rata-rata ya di sini. Jadi harga hari ini nih kebetulan lagi bagus, udah naik hijau ya, kenaikannya sekitar kenaikannya 1,31%. Nah, jadi di sini setelah ini ya kan kita udah masukin segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat nih di menu portofolio. Nah, ini tentang profil kita ya. Di sini ada cash on T2. Nah, di sini kebetulan ya, jadi kita mainnya di sini nggak, ibaratnya kalau orang bilang tuh main modal kecil lah juga, cuman jangan terlalu kecil juga. Kalau kita kecil juga kita mau beli apa juga bingung kan. Nah, itu ibaratnya di sini juga sama-sama ya. Gue juga di sini sambil belajar, sambil ya kita cari-carilah gimana gitu kan. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, ini sisa uang yang bisa dibelanjain ya, ada 300.000. Nah, di sini ada kodenya. Nah, ini kode yang gua beli. Jadi ada dada, ada buka, ada bermes, ada bex. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada berapa lot sih? Nah, lot ini ibaratnya kalau kita mau beli satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya. Jadi di sini ada gue beli yang dada ini 130, yang buka 4, ada bermes 2 lot. Nah, di sini harga terakhir penutupan hari ini. Jadi di dada ini penutupan hari ini ada 13, di angka 13, dan gue punya barang di angka 12. Nah, begitu juga dengan buka. Nah, buka ini gue punya di angka 845, harga sekarang tuh 910. Nah, di sini keuntungan yang bersih ya, keuntungan bersih yang kita punya di sini. Nah, di sini persentase yang kita punya juga nih. Persentase keuntungannya. Nah, ini total aset dari keseluruhan, dari keuntungan segala macam sama kerugian. Nah, yang hijau ini yang berarti artinya kita untung sebesar 8,33%. Nah, ini ada minusnya juga. Jadi kalau ibaratnya itu kalau kita main saham, jangan ditanya, wah untungnya udah berapa, ininya berapa. Ya nanya sih boleh, cuman kalau kita nanyain untung mulu kan sangkain kita nggak ada ruginya. Ya ternyata kan bisa kita lihat di sini ada ruginya nih. Nah, kan ruginya nih ya hanya 1,0,6, jangan sampai lebih lah, cukup di sini aja ruginya. Nah, di sini mungkin ada yang mau ditambahin dari Michael? Cukup. Ada Bima mau ditambahin dikit? Cukup. Oke, jadi dari sini ya. Nah, ini nama gua. Nah, di sini nih ada portofolio per periode. Jadi di sini per harian ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat ya, di sini ada yang merah. Jadi nggak semua ketika kita main itu selalu untung, pasti ada ruginya. Seperti itu. Kalau misalkan kita untung terus ya berarti udah jago.
Tapi kayaknya nggak juga ya Bim ya, kalau main saham untung terus ya. Konsisten, Bray. Oh konsisten. Yang penting konsisten. Harus konsisten. Konsisten. Jadi itu kalau kita baru pertama kali main saham, jadi jangan pernah kita lihat untungnya harus tinggi gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kalau misalkan kita buka deposito, kan bunga deposito kan 3% ya kurang lebih ya untuk sekarang ini. Jadi menurut gua di keuntungan di atas 3% itu udah tinggi juga, udah lumayan tinggi gitu loh. Jadi ya patokannya itu jangan pernah dilihat, ibaratnya jangan pernah lihat berapa sih jumlahnya. Kalau misalnya ibaratnya kita beli banyak, misalnya kita beli 10.000 lot, nah kan 7%-nya berapa ini udah, anggap harga 10 kan, wah udah gede juga 7% kan, ya, seperti itu. Nah ini dari portofolio. Nah mungkin selanjutnya nih dari stock price ya. Nah, stock price, nah ini kita buka punyanya BNI ya. BNI kode saham kode sahamnya BBNI. Nah ini harga terakhir. Nah, ini lelas, ini harga terakhir. Harga penutupan ini 5.350. Nah ini kenapa merah? Berarti harganya sahamnya turun. Nah sebesar berapa? 1,38%. Nah, gitu. Nah ini harga pembukanya 5.450. Nih opennya. Tertingginya berapa? 5.475. Nah paling terendahnya dia berapa sih? Nah di sini ada nih 5.275. Seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat nih, di sini siapa aja yang beli ya kan. Nah di sini ada buyer, ada seller. Nah ini kok ada yang warna kuning sama warna putih. Nah berarti kalau yang putih ini artinya domestik. Nah ini yang asing gitu yang jual. Berarti yang jualnya yang jualnya ini domestik. Nah yang belinya nih luar. Di harganya nih jadi ketahuan semua ya dia belinya berapa. Mungkin dari Michael ada yang bisa ditambahkan, Michael? Ya, bisa dilihat juga di ada Victor Broxum. Tadi kan order book ya. Ya. Order book ini belum dikasih tahu ya. Kalau misalnya kita mau beli kan tinggal diklik 2 kali kalau di MNC ya. Mau dibayar atau tidak. Punyanya berapa lot tinggal nambah info. Dibayar kalau kita mau beli. Nah, muncul nih kalau mau tag baru untuk buy, bisa diisi misalnya berapa kuantitinya. Kemudian tampilannya juga sama, ada browsernya, bisa kita lihat. Nah ini kalau ini tinggal confirm aja, tinggal next. Cuman kalau ini cashnya kan enggak cukup. Dan ini juga ada close marketnya. Ini ada Broxum. Nah, Broxum ini lebih ke catatan pembelian sih. Yang di teratas ini volume tertinggi. Untuk di BBNI hari ini kode brokernya BB untuk buyer top buy-nya, ada YP, ada SQ. Untuk sellernya ada ZP, ada BK. Kemudian di Tradebook ini lebih ke volume transaksi yang paling sering terjadi di harga berapa sih? Oh, frekuensinya paling tinggi di 5.350 sama 5.325. Ini paling banyak sering terjadi transaksi jual beli di harga segini. Kemudian ada fitur tick chart juga. Ini untuk tahu nih grafik penurunan harga atau harga BBNI pergerakannya kayak gimana sih kalau kita bikin grafik, jadi kan lebih enak dilihatnya. Nah untuk today ini nampilin running trade, tadi udah dijelasin sama Kresna. Nah untuk historinya, ini histori penjualan nih, perubahan harganya setiap harinya nih. Ini nampilinnya sampai 1 bulan, lebih malah. Mungkin sih bisa lebih dari 1 bulan. Pergerakannya bisa dilihat juga di sini nih, histori perubahan harganya. News ini untuk berita-berita terupdate. Nah ini yang keterbukaan ya, gampangnya itu bisa kita baca langsung di sini. Ada beritanya di bawah langsung. Kemudian
info. Nah, info untuk nampilin jumlah saham yang diperdagangkan oleh BBNI. Kemudian ini laporan keuangannya. Nah, ini transaksi asing foreign. Untuk asing lumayan aktif nih, ngubah ininya dia nih, ngubah harganya kayaknya nih. Udah sih. Terus pindah ke menu order. Nah, tadi dia sempat saya singgung. Bisa kita buka menu order di sini atau tadi di stock price. Kan ada pilihannya. Tinggal pilih mau bid di berapa, mau offer di berapa. Bid ini tuh barisan untuk antri untuk beli. Kalau offer nih barisan antri untuk jual. Kalau misalnya kita mau jual cepet, udah kita taruh aja nih harga jualnya di harga terbarunya di lastnya. Misalnya harga terbarunya 5350. Udah kita pasang harga di situ langsung kejual. Kalau misalnya kita mau jual di harga yang lebih tinggi, ya udah nanti masuk antrian ke sini offer. Misal kita mau beli harga lebih murah nih, ntar pilih aja masuk ke antrian yang mana gitu. Volume ntar makin bertambah. Nah, ini untuk frekuensinya, jadi ada 31 orang yang masukin harga di 1600 di 5125 sebanyak 1681 lot gitu. Kemudian dari saya sih cukup, saya balikin lagi ke Kresna. Oke, makasih Mike penjelasannya. Mungkin tadi ada lupa nih, ada sel sama amen nih. Oh iya, kalau amen ini tadi kan sel udah ya, sel ini mirip kayak buy, tinggal taruh harganya berapa kita jual berapa. Amen ini aman. Misal kita nggak jadi nih antri di sekian, kita ubah bisa di sini. Tinggal pilih aja. Tadi harga berapa yang dimasukin kita ganti. Kalau withdraw ini lebih ke canceling. Misal kita udah naruh, udah buy atau offer, kita cancel nih, kita withdraw. Jadi kita batal transaksi. Itu aja sih tambahan. Ya, jadi sekilas yang tadi dijelasin sama Michael ya terkait buy, sell, amendment, dan withdraw ini. Jadi ibaratnya kita ya lebih simpel aja sih ngeliatnya. Dari sini kita mau beli apa, tinggal klik di sini juga bisa. Kita mau jual apa di sini bisa. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan ke bagian charting ya di sini. Nah, ini kita bisa lihat chartingnya dari BNI seperti ini. Nah, jadi yang tadi sempat disinggung untuk harga terakhirnya ini dia di 5350. Jadi untuk cara membacanya bukan lihat dari ekornya ini ya. Ekornya ini yang bisa diibaratkan tuh pernah menyentuh di harga berapa sih. Nah, tapi untuk terakhirnya ini nih ada di garis yang besar ini. Nah, di sini nih, kurang lebih di sini. Nah, ini untuk per hari ini. Nah, chartnya ini bisa kita rubah nih. Nah, dari tahun berapa, tanggal berapa gitu. Cuman ini hanya bisa sampai 3 bulan ya. 1 tahun satu tahun ya di sini. Nah, di sini juga tinggal kita cari, kita mau nyari apa di sini, tinggal kita cari, tinggal kita ketik apa, di sini ada banyak seperti itu. Nah, chartnya. Nah, di sini pun kita juga bisa langsung beli ya, buy atau sell di sini. Nah, kita mau buy, nah, nanti balik lagi dia ke menu order tadi. Nah, kita mau sell, nanti kita tutup, kita mau sell. Nah, balik lagi ke menu yang tadi. Nah, jadi simpelnya sih seperti itu ya kalau kita chartingnya ya. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditambahkan, Bima? Boleh nih, saya mau nambahin nih. Sebelum itu, kenapa sih ada sih yang warnanya merah sama yang warnanya biru ya di charting ini ya? Kalau untuk warna merah ini bisa digerakin mouse-nya, Bim? Bisa. Ada lambat. Oke, ini ya. Untuk warna merah ini berarti menandakan harga ini turun. Jadi kalau kita kita bandingin ya sama tadi ya, kondisi bid offernya ya, jadi posisi stock price. Order book.
Oke. Nah, kita gini. Kecilin dulu biar enak. Ini kita gedein. Mana tadi stock price-nya? Ini nggak bisa dikecil. Kayak gini. Nah ini kita lihat kalau untuk perdagangan hari ini si BN ini merah ya candlenya. Kenapa bisa merah? Bisa terbentuknya merah? Karena harga open ini di 5450 atau di sekitar sini ya, 5450 ini di atas ini itu turun ke bawah. Jadi gini, turun ke 5350. Jadi terbentuk candlenya warna merah. Nah kalau hijau itu sebaliknya. Kalau misalkan si BNI ini tadinya dibuka 5450 dan dia naik ke atas lagi ke 550, nah, atau ke arah sini ya, ke arah sini 550, dia jadi bentuk candlenya itu warna biru gitu, atau naik. Jadi gitu ya untuk lanjutan dari teknikalnya dari Mas Kresna. Terus mungkin saya akan share selanjutnya itu tadi sempat disinggung juga sama Mas Michael, itu soal fundamental ya. Di company information. Nah di sini ini posisinya itu ada di sini, sales info, company information, atau kita bisa lihat juga di stock price. Tadi yang sempat disinggung sama Mas Michael di sini. Nggak mau ya? Oh, udah keluar belum? Stock price, ya stock price. Oke, di financial ini. Nah, di financial ini. Kalau untuk financial ini yang kita fokusin itu apa ya? Fundamental ya. Ini untuk lihat sisi fundamental perusahaan itu ya. Apa sih yang harus kita lihat kalau perusahaan itu yang harus kita lihat itu turnover dari penjualannya ya. Dari penjualannya. Kalau emang penjualannya makin tahun ke tahun tuh tumbuh dan naik, itu bagus. Setelah penjualannya itu kita lihat juga biaya-biayanya. Semakin rendah ini keduanya biaya-biayanya. Semakin rendah biayanya atau manajemen perusahaan untuk memangkas biayanya itu semakin baik, karena berpengaruh juga sama laba bersihnya atau net income-nya nanti. EBIT ini adalah laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini laba bersihnya segini ya. Laba bersih. Kalau EPS ini itu si laba bersih ini dibagi saham beredar. Saham beredarnya yang ini nih. Ini. Nah, ketemulah segini IPS-nya. Nah, ini yang pertama ini adalah struktur dari turnover perusahaan ya, turnover perusahaan. Dan kedua ini ada ibaratnya badan perusahaan ya, maksudnya si perusahaan ini itu memiliki aset berapa, dan aset itu didapat dari utang atau dari modal. Di sini ada asetnya si perusahaan itu tersebut. Nah, ini aset utang. Ini kalau untuk perbankan ya, khusus untuk perbankan, kenapa sih ini utang dan equity modal. Nah, kenapa sih perbankan itu utang itu lebih banyak? Karena nasabah-nasabah yang di perbankan, nasabah perbankan itu dia naruh uang di bank. Si bank ini mencatatkan utang, ibaratkan si bank itu jadi minjem ke nasabahnya. Dan kita sebagai nasabah bank tersebut, bank tersebut memperlakukan nasabah tersebut, ibaratnya nasabah itu jadi ini ya, jadi apa ya namanya,
pemilik cash-nya itu, jadi dibilang utang. Jadi cash-nya itu bukan milik si bank tersebut. Jadi logikanya kalau untuk laporan keuangan si bank ini dari liabilitasnya itu makin banyak ya, makin besar, itu otomatis banyak nasabah yang menabung di situ. Nah kalau ekuitas ini itu kaitannya dengan modal bank itu sendiri. Jadi, oke, selanjutnya itu ada PER. PER ini yang kita lihat ya, price earning ratio yang kita lihat yang didapat dari EPS ini. Nih, harga saham ini dibagi EPS. Nah, ketemulah si PER ini. 10 kali lipat. Jadi artinya kita butuh waktu 10 tahun untuk balik modal, intinya gitu. Kita beli di harga 5350. PER ini EPS-nya segini. Si perusahaan mencetak laba dapatnya cuma segini gitu. Ya, kita dapat kisaran 10 tahun kalau mau balik modal. Kurang lebih logikanya seperti itu. Kalau book value ini adalah nilai buku dari modalnya tersebut. Jadi modal atau ekuitas pertama tuh dibagi sama lebar saham. Itu namanya ketemu book value. Setelah book value ketemu, terus dikali harga ini dibagi book value. Nah, ketemunya segini. Dan there juga ini ada rasio dari there apa ya, lupa gue. Ini nih liabilitas dibagi ini ekuitas. Jadi ibaratnya utangnya si perusahaan berapa kali lipat. Jadi kalau untuk perbankan nggak berlaku ya, tapi kalau untuk perusahaan retail atau perusahaan-perusahaan yang berbasisnya bukan bank deh, itu biasanya liabilitas tuh utangnya utang beneran gitu, bukan utang dari duit nasabah. Kalau bank kan nasabah gitu. Nah kalau ROA itu ibaratnya untuk kita melihat perputaran dari laba bersihnya dia dibagi ke asetnya ini gitu. Jadi perputaran ROA atau perputaran asetnya itu berapa kali, dan ROE juga gitu, laba bersihnya dibagi si ekuitasnya itu. Nah ini kita bandinginnya ini sama perusahaan sejenis yang rasio-rasio ini. Jadi kita tinggal milih misalkan BNI PER-nya sekian nih 10, kita bandingin sama perusahaan sejenis yang Persero, BBRI misalkan. PER BBRI berapa? Nah, PER-nya 17. Berarti paling murah BNI timbang BRI. PER-nya kalau yang makin kecil berarti mendekati si rasio ini kan. Ini dibagi ini kan. Kalau pembaginya makin besar berarti ya otomatis hasilnya kecil. Berarti kalau yang kecil ini dia lebih murah. Jadi ya itu perbandingan untuk nilai fundamental sini, contoh BRI, terus ada berapa lagi ya? BMRI, RI. Nah ini juga nih, ini udah mendekati lah PER nih, berdasarkan PER. Nah kalau dilihat liabilitasnya atau nasabah yang masuk atau invest di BMRI atau Bank Mandiri ya, ini lebih banyak dibanding Bank BNI. Otomatis liabilitasnya dia banyak yang menabung di Mandiri, otomatis ya masuknya ke liabilitas. Itu bisa dicek lagi di laporan keuangannya lagi sih. Kalau ini kan berdasarkan ringkasan aja kalau di aplikasi. Oke, mungkin dari gue gitu aja sih. Mas Kresna, Mas Meko. Oke, makasih banyak. Waduh, Mas Bima ini banyak sekali ya informasinya tadi ya, yang dari PER, PBV, ada ROA, ada ROE, ya kan, penjelasannya sangat lengkap ya. Ini sebenarnya udah mulai mendalam nih kita membahasnya ya. Aduh, ini sangat menarik nih lama-lama ya. Jadi kalau misalkan kita bahas ini, gimana sih cara belinya? Jadi banyak pertimbangan ya kan. Jadi nggak sekiranya kita merasa beli. Nah, kalau misalnya kita asal beli, apa sih yang timbul, Bim, sebenarnya? Kapital sebenarnya. Jadi kemungkinan lebih ruginya tuh lebih besar ya. Nah, kapital salah.
Masalah pertimbangin dulu saatnya udah tiga atau lagi di uptrend atau downtrend, mungkin itu sih. Jadi ya kita mesti tahu juga ya ini bakal harinya kemana, tujuannya nanti kemana. Jadi kita mesti banyak lihat informasi ya. Di sini juga udah lengkap juga ya sebenarnya ya dari sini ya. Ada informasinya tadi, ada company information, ada kita bisa lihat lagi tick chartnya, ada chartnya yang ini juga kita bisa lihat stock price gimana. Nah di pair ini nanti juga bisa kita lihat ya di sini ya Mas Bima ya. Nah ini ya benar-benar itu bisa dilihat pertimbangan. Atau kita lihat dari book value-nya di company information, coba Mas. Di company information. Nah ini di mana ya nih Mas Bima nih? Oh ada nih di bawahnya ya. 6.237. Nah itu dia ibaratkan nilai modalnya atau si ekuitas dari si perusahaan itu harganya 6.000. Kalau coba kita bandingin sama Mandiri, Mandiri atau BRI, coba kita buka di sini. Mainkan saya Mas buka sini aja. Ya, langsung aja mainkan Mas Bima. Udah ya? Udah. Ini belum terupdate di sana. Udah terupdate belum di sini? Udah. Satu. Oke, ini nggak bisa di swap saya. Nah, untuk book value-nya. Jadi si modalnya modalnya. Nah, total ekuitas. Ini kan jadi nilai book value itu didapat dari total ekuitas dibagi lembar saham yang tadi tuh yang di stock price. Nah, ketemulah segini nih book value-nya. Nah, ketemulah si book value ini. Nilai si modal perusahaannya ini itu si BMRI itu sebesar 1.500 nilai modalnya aja. Cuma nasabahnya banyak nih. Lihat dari total liabilities-nya. Nih, nasabahnya banyak. Ada potensi turnover-nya juga yang diputar uang di situ. Banyak juga. Gitu. Jadi IPS-nya juga lumayan dapatnya besar. Jadi kalau perbandingan pair-nya itu juga masih ini udah lumayan besar ya, udah terlalu tinggi ya ketimbang kita bandingin sama BNI dan Bank Mandiri tadi ya, Bank Mandiri. Nah, ini Bank BRI udah lumayan tinggi kalau ketimbang dari BNI sama Bank Mandiri. Ya, kalau saya boleh rekom sih mungkin yang bisa kita lirik tuh yang berdasarkan modalnya aja nih. Berdasarkan modalnya aja. Modalnya dia dibagi saham beredarnya dia ketemunya 6.237. Sedangkan market itu di harga berapa tadi Mas? Price ya. 5.200 BBNI 5.350. Segini nih. Jadi terus selanjutnya kita lihat chart. Kalau kita lihat chart di sini polanya uptrend ya, lagi selesai dari downtrend dia menuju uptrend di sini. Kalau di sini dia bilang kalau ada technical analis ini namanya double bottom. Nah, double bottom ini ada reversal, ada potensi untuk pembalikan arah. Kalau dilihat dari moving average dan indikator moving average di sini yang untuk rata-rata MA di 20 ini udah masuk bullish nih. Dia masuk bullish di sini. Udah masuk bullish. Jadi oke untuk kita price in. Dan untuk MA60 juga price in. Jadi ya mungkin ada potensi beberapa koreksi ke arah 5.200 ya. Itu it's okay sih dibeli. Oke banget sih dibeli. Dan untuk target price di 6.200 sekitar di sini nih. Tadi ya ngikutin book value-nya. Paling mentok segini ya. Kalau kita lihat book value dari bank-bank yang lain atau sebelumnya itu di bawah itu gitu.
udah di atas harga market. Ini masih di bawah market. Jadi sebenarnya ini paling murah kalau sisi lihat fundamental. Oke, itu aja sih. Oke, jadi seru juga ya, makin padas juga nih tadi membahas fundamental ya kan, terus charting, ada downtrend, ada uptrend ya kan. Nah, makin penasaran kan. Nah, ini nanti kita ada bahasnya lebih dalam. Jadi nanti apa itu uptrend, apa itu downtrend, apa itu bullish, terus ada ada yang main swing lah, segala macam lah, ada banyak macam-macam. Nah, itu banyak istilah-istilahnya. Nah, nanti kalau penasaran lihat video selanjutnya. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita tunggu videonya minggu depan lagi. Oke, terima kasih. Mungkin dari kita itu dulu pembahasannya, untuk mungkin bisa membantu. Nah, untuk teman-teman yang pengen bermain saham atau belajar saham ya, mungkin tadi sempat direkomendasikan juga ya sama Mas Bima ini wah ini kayaknya bagus nih, harganya murah gitu kan. Ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi, cuman jangan terpacu ya dari video ini, jangan terpacu langsung wah nanti dapat rekomendasi, nggak akan juga gitu kan, takutnya salah juga kan. Ketika itu namanya juga orang ketika analisa pasti ada mungkin moodnya lagi jelek atau bagaimana gitu, juga bisa berpengaruh ke situ juga. Jadi kita mesti tahu ilmunya dulu, tahu caranya, baru kita beli gitu. Jadi sekian video dari kita, terima kasih dan selamat malam.